Saya akan menjelaskan pengertian APBD. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah disetujui oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah ditetapkan oleh peraturan daerah atau Perda. Nah, APBD ini berisi tentang rencana keuangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dalam suatu tahun anggaran. Tahun anggarannya dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengenai tentang kebenaran negara yang berbunyi 1. Hak pemerintah pusat yang diatur sebagai menambah nilai kekayaan. Yang kedua, kewajiban pemerintah yang diatur sebagai mengurang nilai kekayaan. Yang ketiga, penerimaan yang akan kembali dibayar. Yang terakhir itu ada tahun periode pelaksanaan anggarannya 12 bulan. Itu adalah tujuan dari APBD. Tujuan dari APBD yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan merata. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui program ekonomi pembangunan. Dan yang ketiga yaitu menjamin pemerataan antar daerah melalui program daerah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data publik. Yang kelima, mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Belanja daerah. Yang pertama, belanja operasi. Untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial. Yang kedua, belanja daerah untuk pembangunan dan pengadaan barang jangka panjang seperti gedung, jalan, jembatan, dan kendaraan dinas. Yang ketiga ada belanja tak terduga untuk keadaan darurat seperti bencana alam. Yang keempat ada belanja transfer, dana yang diberikan kepada desa atau lembaga lain di daerah. Jadi guys, APBD itu bisa dibilang kayak uang kas besar buat daerah. Nah, duit ini punya dampak banget ke ekonomi daerah. Contohnya, yang pertama, bikin pembangunan jalan terus. Lewat APBD, pemerintah bisa ngerjain proyek seperti jalan, jembatan, taman kota, atau fasilitas umum lainnya. Jadi daerah makin maju dan keren. Kedua, nambah lapangan kerja. Karena banyak proyek berjalan, otomatis butuh banyak tenaga kerja. Pengangguran pun jadi berkurang. Tiga, naikin pendapatan masyarakat. Kegiatan ekonomi di daerah jadi rame, usaha kecil-kecilan juga kebantu, akhirnya penghasilan warga ikut naik. 4. Menjaga stabilitas ekonomi daerah agar inflasi terkendali. Kelima, meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara umum. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD, yaitu proses penyusunan APBD dilakukan setiap tahun dan melalui beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan. Pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD sebagai dasar rancangan APBD. Yang kedua, penyusunan rancangan APBD. Kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota menyusun rancangan APBD berdasarkan RKPD. Ketiga, pembahasan dan persetujuan DPRD. DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan menyetujui rancangan APBD. 5. Pelaksanaan. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. 6. Pertanggungjawaban. Pemerintah daerah menyampaikan laporan APBD
kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari APBD. APBD merupakan alat penting bagi pemerintah daerah untuk mengatur keuangan, melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui APBD, kegiatan ekonomi daerah dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.